Terus balik lagi sama gue Arjan Martin, dan ya pada kesempatan hari ini ya saya akan update untuk Bitcoin, kemudian Bitcoin Dominance sama ENA atau ETHENA teman-teman ya. Jadi happy weekend teman-teman semuanya, udah masuk hari Sabtu, besok Minggu gitu ya. Terus minggu depan udah Natal. Bener-bener waktu cepet banget ya. Kita udah sedikit lagi benar-benar berada di penghujung tahun ya, beberapa minggu lagi. Dan kemarin ada saya update untuk Bitcoin dalam bentuk video dan juga live streaming semalam. Thank you banget yang udah mampir ya di sini 11 jam yang lalu udah kita live streamingin. Dan ya, live streaming ini sebenarnya kan udah lewat dari 50 like teman-teman. Jadi minggu depan kita akan mengadakan live lagi antara hari Jumat atau Sabtu ya lah. Nanti akan saya update lagi di video dan juga di grup Telegram gratis ya. Itu akan saya update mengenai jadwal live streamingnya. So ya, mungkin buat teman-teman nanti yang mau join jangan sampai ketinggalan karena itu semua gratis ya. Cuman syaratnya apa? Follow dan like doang sama komen, udah itu aja teman-teman ya. Dan kita lihat setelah adanya rebound ya dari Bitcoin, kemudian altcoinnya juga lumayan rebound juga. Dan kita lihat trending coin apa nih? Trending coinnya tentunya pasti Bitcoin, yes, XRP. Kemudian ada Sui, Ethereum, Hype, Solana, Cardano, Doge, PP, Zen, Shiba, Chainlink, XLM, AAV, Bong ya, Render.dot, Avax ya. Ini adalah top 20 yang masuk ke trending coin teman-teman. Gimana? Porto kalian udah lumayan ada sedikit recovery atau mungkin kemarin yang lagi merah-merah sudah melakukan cicil beli? Coba komen di kolom komentar guys ya. Kita lihat dulu untuk liquidation heatmap ya. Sekarang setelah kemarin itu jepret-jepret yang buy long dan akhirnya range sekarang di sini yang bagian atas tuh yang tebal di range 97.900-an dan bawahnya itu di 94.400-an dolar. Ya, jadi ini adalah batas atas dan bawah yang mempunyai liquidation cukup gendut secara time frame 24 jam. Kemudian kalau per 3 harinya, ya 3 harinya kita bisa lihat ya di sini 98.600 dan di 99.550-an dolar nih yang cukup gemuk. Kemudian yang bawahnya tebal ada di 92.300-an dolar teman-teman ya. Itu kalau kita lihat dari perspektif liquidation heatmap. Gimana untuk ETF? ETF-nya sebenarnya BlackRock ini dari 19 kalau 20 Desember ini belum keluar datanya ya. Terakhir kemarin waktu outflow besar-besaran dia belum ada melakukan pembelian kembali. Tapi kita lihat per 20 Desembernya ini institusi lain ini sudah mulai mengerem melakukan penjualannya nih. Tuh, ini malah udah mulai start reverse lagi dari Grayscale yang fee-nya itu lebih murah nih. Tuh, udah start beli lagi teman-teman. Jadi memang di sini sudah adanya recovery ya dari segi ETF-nya, dan kita bisa lihat dari price action juga sudah adanya pemantulan. Kemudian kalau kita lihat untuk ETF Ethereum-nya udah ada inflow malah. Tuh ya, 20 Desember ini udah ada inflow setelah kemarin itu ada outflow ya di tanggal 19 Desember. Which is ini cukup bagus untuk Ethereum-nya. Dan kita lihat untuk Bitcoin Dominance dulu aja ya. Bitcoin Dominance closing bagus banget ya. Dia terakhir kali reject dari 60%, closing seperti ini ya, walaupun belum terbentuk yang namanya bearish engulfing teman-teman ya. Cuman setidaknya kalau kita lihat seperti ini pergerakannya kurang lebih sama nih ya, adanya reject keras kemudian di follow up dengan 2 red candle. So kalau itu yang terjadi, maka next concern untuk si Bitcoin dominant sebenarnya kembali ke area ini, dimana area sebelumnya ini berfungsi sekali menjadi support, kemudian resisten, kemudian setelah mampu di flip ya ini menjadi support lagi. Di sini ada trend line, kemudian ada EMA21 nih ya, di sekitar 57,8 sampai 57,6%. Sekitar area ini menjadi key levelnya untuk si Bitcoin dominance secara daily time frame ya. Nanti ini menjadi pantauan juga nih untuk teman-teman semua. Apakah dari area sini dia ada mantul dulu gitu ya? Kalau mantul dulu berarti altcoin akan lebih tertekan dulu, atau dari sini ya bablas teman-teman, bablas untuk ngejar area 56,88%. Ya, jadi ini dulu yang perlu diperhatikan untuk Bitcoin dominance. Yang nanyain Bitcoin dominance apakah masih bisa mantul dan lain sebagainya. Of course, masih adanya probabilitas untuk dia mantul, tapi setidaknya ini dulu menjadi key levelnya. Ya, sampai by the time harga ataupun area ini divisit ya, berarti altcoin masih perlahan masih dikasih napas dulu, teman-teman ya. Oke.
Kemudian kita lihat untuk Bitcoin secara daily, daily closingnya bagus banget teman-teman. Kalau saya boleh tambahin ya, saya markingin juga di sini sebenarnya menjadi area tahanan. Nah, area ini kalau saya extend ke samping sebentar, nah ini ya, ini kita pakai chart kosongan aja di sekitar 90.780 sampai 92.290-an dolar nih. Yang sebelumnya menjadi area resisten, support dan support. Nih, teman-teman. Ya, beberapa kali memang disentuh dan mendapatkan reaksi. So far masih signifikan reaksinya. Syukur, teman-teman ya. Syukur. Cuman ya, kalau kita lihat di sini kan ada batas atas nih dari range dia. Ya, ini udah sempat di-grab kemudian drop ya. Kalau area bawah ini jebol gimana bro? Kan pertanyaannya selanjutnya seperti itu. Karena bagian atas kita bisa lihat ini udah break, tapi langsung drop lagi signifikan. Sama halnya bawah, kalau area ini amit-amitnya kejebol teman-teman bisa pantau area ini nih. Ini area ini. Ya, ini di sekitar 85 sampai 86 ribu. Ya, jadi kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya udah jepret atas, kemudian area ini nggak mampu menahan gitu ya, nggak mampu bertahan, dia kemungkinan bisa jepret bawah sebelum akhirnya recovery lagi. Ini masih adanya probabilitas seperti ini ya. Setelah udah gocek atas, dia gocek bawah sebelum akhirnya benar-benar rebound atau recovery. Nah, ini untuk wanti-wanti atau warning ya, balik lagi bukannya nakut-nakutin. Kenapa saya info seperti itu, sama seperti video ataupun live streaming kemarin. Buat teman-teman yang mau beli ya, selalu melakukan cicil beli. Jadi kalau misalkan nanti dia masih turun lagi, grab likuiditas sekali lagi, teman-teman masih adanya spare cash lah atau USDT dan lain sebagainya untuk teman-teman bisa buyback kembali before benar-benar marketnya start rebound. Ya, cuman kalau dari area sini udah bertahan gitu ya. Kalau dari area ini aja udah bertahan, kemudian Bitcoin ini sideways aja di sini gitu, sideways aja, ya bagus sebenarnya untuk altcoinnya. Ya, ini kan untuk another scenario. Ya, karena kita harus melihat market itu dua arah. Oke, kalau di sini start reverse bagus, tapi kalau dia masih mendapatkan koreksi lagi, pertanyakan itu apakah teman-teman siap. Lalu kedua, teman-teman harus punya spare cash lagi. Ya, jadi kenapa selalu saya pesan jangan all in teman-teman, karena kita nggak pernah ada yang tahu jalan market ke depan bagaimana. Untuk antisipasi aja ya. Jadi itu secara daily overall closing bagus banget teman-teman. Obstacle terdekat pastinya EMA21 karena sebelumnya udah di breakdown, ini menjadi resisten ya di sekitar 98.800 sampai 100.000, dimana itu angka psikologis. Dan kalau saya tandain juga ya di level area ini sebelumnya menjadi area SNR nih tuh, resisten, support, and then become resistant 98.780 sampai 100.000 lah kita bulatkan ya. Jadi ini adalah view untuk Bitcoin ya, range saat ini. Kemudian kalau kita lihat juga secara hourly khususnya 4 jam ya, 4 jamnya so far kita mendapatkan pemantulan nih ya dari sekitar 93.000 dolar, dan ini masih ketahan ya di next area target nih. Ini kan sebelumnya ada support dan ya masih ketahan di atas 96.300-an dolar, which is bagus untuk Bitcoinnya. Cuman sebenarnya Bitcoin ini belum break dari strukturnya teman-teman. Kita bisa lihat ya, strukturnya ini belum di breakdown itu. Tuh, strukturnya rapi banget, belum di breakdown. Somehow di sini dia memang ada mantul. Ya, ini menjadi obstacle-nya nih. Ya, at least untuk Bitcoin harus mampu break di atas 98.400 dolar. Itu menjadi PR atau tugasnya Bitcoin. Dan sekarang kita bisa lihat di sini ada yang namanya inverse head and shoulder. Ini menjadi neckline-nya dia tuh. Ya, jadi kalau secara chart pattern kita ukur target maksimalnya ke berapa sih, bro? Ya, sebentar. Ya, ini menjadi maksimalnya di sekitar 104.500. Pas di sini adanya area supply nih tuh. Tuh. Pas, teman-teman. Di area sini 104.500 sampai 105.000 dolar range-nya, teman-teman. Ini menjadi target maksimal untuk yang nanyain si Bitcoin secara chart pattern loh. Ya. Cuman balik lagi, dia harus break structure dulu nih. Jadi adanya shifting dari downtrend secara tamparan waktu jam menjadi uptrend. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat. Ya, by the time dia naik kemudian retrace-nya per tahap, ini possible untuk ngangkat harganya lebih tinggi lagi, ngejar 102.000, 104.000, 105.000 dan lain sebagainya.
ya untuk si Bitcoin. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoinnya ya. Ada masih banyak PR-nya sebenarnya, cuman setidaknya untuk short term-nya nih dia adanya perubahan struktur itu udah bagus banget, menandakan oke, market sepertinya mengarah ke arah yang lebih positif untuk short term-nya gitu ya, nggak melulu dump tapi ya adanya recovery lah ya di dalam jangka pendeknya. Di sini untuk antisipasi area di sekitar ya angka psikologis ya $100.000 nih. Adanya reject dari situ ya kita lihat dulu retracementnya apakah bertahap atau enggak. Kalau korektif, nah ini mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Ya kurang lebih seperti itu untuk gambaran Bitcoin. Time frame hourly, Ethena secara daily oke banget. Ya ini kan previous area squatnya di $1.08. Ini mampu di break ya. Kemudian kemarin setelah adanya ya bisa dibilang dump lah ya untuk altcoin dan dia retest. Nih kalau kita lihat dump ya memang secara time frame kecil 1 jam gitu ya, tapi kalau secara time frame besar daily ya nggak dump teman-teman. Dia retrace aja di SNR sebelumnya di 0,85 sampai $0,91. Kemudian closingnya membentuk bullish engulfing. So ya kalau kita lihat dari reversalnya untuk ENA ini ya setidaknya peluang atau chance dia balik ke ATH lama ini besar teman-teman. Ya di 1,44 sampai $1,52 untuk Ethena. Ya start rebound ini bagus banget karena kita bisa lihat aja momentumnya ya 1 2 3 4 red candle di sini. Dari 3 red candle terakhir aja udah dibalas dengan 1 bull candle ya. Hopefully adanya pelanjutan untuk dia testing ke ATH lamanya. So kita kalau begitu akan lihat di time frame 4 jam. Nah di sini kita bisa lihat 4 jamnya ya teman-teman. Di sini ada obstacle juga, mulai ketahan di sekitar 1,15 sampai $1,2 ya. By the time nanti dia retracement dulu, koreksi dulu, teman-teman bisa pantau di EMA 21 nih. Before dia adanya break and retest ya akan visit ke ATH lamanya. Ya so far sih pergerakannya untuk ENA time frame hourly ini bagus banget ya. Ya tinggal kita lihat follow up-nya. Di sini ada retracement atau Fibo 0,3, EMA 21 ya di sekitar $1 lah. Kalau memang dikasih, nih balik lagi, kalau memang masih dikasih koreksi retracement, teman-teman bisa pantau sekali lagi range sekitar $1. Angka psikologis, confluence of resistance, support, ya hopefully bisa di follow up dengan baik sama ENA. Tapi ya reboundnya ini udah signifikan, udah bagus banget. Tinggal kita melihat rebound kembali pada Ethena atau ENA. Ya jadi so far untuk pergerakan ENA ini bagus banget, mantulan ini cakep banget. Kita bisa lihat tuh di previous supportnya, mantulan itu benar-benar oke, bisa dibilang ya momentumnya oke. Tinggal kita lihat sedikit retracement ini bisa membawa ENA hopefully nyampe ATH lamanya. Ya itu aja teman-teman update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali, sampai jumpa untuk next video, sampai profit.